SKB. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal ekonomi dan keuangan bagian keempat. Nomor 1. Simpanan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan adalah A. Giro, B. Call money, C. Tabungan, D. Sertifikat deposito, atau E. Deposito berjangka. Jawabannya adalah A. Giro. Pembahasan. Macam-macam simpanan di bank antara lain. Giro adalah simpanan di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindah bukuan. Call money adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek atau dalam hitungan hari antar bank. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek. Sertifikat deposito adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Sedangkan deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank untuk jangka waktu tertentu. Nomor 2. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab kelima nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hal-hal berikut ini, kecuali A. Pajak daerah, B. Retribusi daerah, C. Pendapatan bunga, D. Dana alokasi khusus, atau E. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jawabannya adalah D. Dana alokasi khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari hal-hal berikut. Pertama, pajak daerah. Kedua, retribusi daerah. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keempat, pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan bunga, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. Jadi dana alokasi khusus bukan ya. Nomor 3. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah A. Melakukan lalu lintas pembayaran, B. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, C. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia, D. Memberikan kredit selektif pada masyarakat, atau E. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan giro. Jawabannya adalah B. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pembahasan. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah: pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nomor 4. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Hal ini merupakan salah satu fungsi asli uang, yaitu A. Sebagai alat tukar, B. Sebagai alat pembentuk modal, C. Sebagai alat pemindah kekayaan, D. Sebagai alat penyimpan nilai, atau E. Sebagai satuan hitung. Jawabannya adalah E. Sebagai satuan hitung. Pembahasan. Fungsi asli atau fungsi utama uang ada 3, yaitu: pertama, sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Barang atau jasa dapat ditukar dengan uang. Kedua, sebagai satuan hitung, sebab uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nomor 5. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan Bank Indonesia kepada ... untuk dilakukan pemeriksaan. A. Menteri Perekonomian, B. Presiden, C. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI,
D. Menteri Keuangan, atau E. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI? Jawabannya adalah C. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Pembahasan. Pengawasan terhadap Bank Indonesia dalam bentuk pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan Bank Indonesia atau LKTBI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Hasil audit BPK RI tersebut disampaikan kepada DPR RI dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Nomor 6. Di bidang ekonomi dan keuangan terdapat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang A. Ekonomi syariah, B. Perbankan, C. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, D. Penanaman modal, atau E. Lembaga keuangan makro. Jawabannya adalah A. Ekonomi syariah. Pembahasan. Cukup jelas ya bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur tentang ekonomi syariah. Saran saya, baca isi tiap pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nomor 7. Salah satu jenis surat utang negara adalah obligasi yang memiliki jangka waktu ... A. 3 bulan, B. Lebih dari 12 bulan, C. 4 bulan, D. 5 bulan, atau E. 6 bulan. Jawabannya adalah B. Lebih dari 12 bulan. Pembahasan. Secara umum, jenis surat utang negara atau SUN adalah: pertama, surat perbendaharaan negara atau SPN, yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Kedua, obligasi negara atau ON, yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, prosedur permohonan pailit diajukan kepada A. Direktur, B. Manajer, C. Ketua Kejaksaan, D. Notaris, atau E. Ketua Pengadilan. Jawabannya adalah E. Ketua Pengadilan. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, prosedur permohonan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera. Pasal 6 ayat 2. Saran saya, baca juga pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nomor 9. Berapa bagian untuk cadangan tujuan dari surplus hasil kegiatan Bank Indonesia? A. 5%, B. 10%, C. 20%, D. 30%, atau E. 45%. Jawabannya adalah D. 30%. Pembahasan. Surplus hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut. Pertama, 30% untuk cadangan tujuan. Kedua, sisanya untuk cadangan umum. Dan jika masih ada sisa surplus diserahkan kepada pemerintah. Nomor 10. Wajib pajak menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh amnesti pajak ke A. Bank, B. Pengadilan, C. Kantor Direktorat Jenderal Pajak, D. Kantor Kementerian, atau E. Notaris. Jawabannya adalah C. Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pembahasan. Untuk memperoleh amnesti pajak, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.